Kisah tragis Cleopatra, Ratu Mesir dan keterlibatannya dalam perang dan politik. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah tragis Cleopatra. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Cleopatra VII, ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic Mesir, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah. Ia dikenal karena kecantikannya, kecerdasan politiknya, serta keterlibatannya dalam drama politik dan perang yang mengguncang dunia Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Kehidupannya adalah sebuah kisah epik tentang ambisi, cita, pengkhianatan, dan akhir kehancuran. Dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Mesir dan memperkuat posisinya di panggung dunia, Cleopatra menjalin hubungan yang rumit dengan dua pemimpin Romawi yang paling berpengaruh pada masanya, Julius Caesar dan Mark Antony. Kisahnya berakhir tragis, namun warisannya terus hidup sebagai simbol kekuatan. Cleopatra VII lahir pada tahun 69 sebelum Masehi sebagai putri Raja Ptolemy XII, seorang penguasa dari dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir setelah penaklukan oleh Alexander Agung. Cleopatra dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik politik dan konflik keluarga. Sejak muda, Cleopatra menunjukkan bakat luar biasa dalam hal kecerdasan, pendidikan, dan diplomasi. Ia menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Mesir, Yunani, Latin, dan beberapa bahasa Timur Tengah lainnya. Sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh anggota keluarga Ptolemaic lainnya yang lebih cenderung berbudaya Yunani. Pada usia 18 tahun, Cleopatra naik tahta sebagai ratu bersama saudara laki-lakinya, Ptolemy XIII. Setelah kematian ayah mereka, namun tahta yang diperolehnya tidak datang tanpa tantangan. Pemerintahan bersama dengan Ptolemy XIII segera berubah menjadi pertarungan kekuasaan yang pahit, di mana kedua saudara kandung ini berjuang untuk mengendalikan Mesir. Cleopatra segera menunjukkan bahwa ia adalah seorang penguasa yang ambisius dan cerdik, yang tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya untuk memerintah Mesir secara penuh. Pada tahun 48 sebelum Masehi, situasi politik di Mesir semakin memanas ketika Ptolemy XIII didorong oleh para penasihatnya mengusir Cleopatra dari istana Alexandria. Cleopatra yang cerdik tidak menyerah. Ia menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaannya. Pada saat yang sama, perang saudara yang sedang berlangsung di Romawi antara Julius Caesar dan Pompey Magnus memberi Cleopatra peluang yang ia butuhkan. Pompey setelah kalah dalam pertempuran Pharsalus melawan Caesar melarikan diri ke Mesir dengan harapan mendapatkan perlindungan dari Ptolemy XIII. Namun Ptolemy dengan harapan mendapatkan dukungan dari Caesar memberikan pembunuhan Pompey begitu ia tiba di Mesir. Ketika Caesar tiba di Alexandria, dia sangat marah dengan tindakan Ptolemy dan memutuskan untuk tetap di Mesir. Cleopatra melihat peluang untuk mendapatkan Caesar di pihaknya. Dengan kecerdasannya yang legendaris, ia menyusup ke istana Caesar dengan cara dramatis. Konon ia digulung dalam karpet dan dibawa kamar pribadi Caesar. Cleopatra berhasil memikat Caesar dengan kecantikannya, kefasihannya berbicara, dan ambisinya. Tidak lama kemudian mereka menjalin hubungan asmara dan politik yang erat. Dengan dukungan Caesar, Cleopatra berhasil mengalahkan Ptolemy XIII yang kemudian tewas dalam pertempuran. Cleopatra kembali berkuasa sebagai Ratu Mesir, kali ini bersama saudara laki-laki lainnya Ptolemy. Meskipun ia adalah penguasa de facto, Cleopatra dan Caesar memiliki seorang anak bernama Caesarin yang ia harapkan suatu hari akan memerintah Mesir dan Setelah pembunuhan Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, Roma jatuh ke dalam kekacauan dan kekuasaan Cleopatra kembali terancam. Cleopatra dengan cerdik berusaha menavigasi pergolakan politik di Roma yang sekarang diperebutkan oleh tiga tokoh utama, Octavianus, pewaris dari keponakan Caesar, Mark Antony, jenderal dan sekutu Caesar, dan Lepidus,
Koalisi ini yang dikenal sebagai Triumvirat kedua berhasil mengalahkan pembunuh kaisar dalam pertempuran Filipi pada tahun 42. Cleopatra memilih untuk bersekutu dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi yang kuat dan ambisius. Mereka bertemu di Tarsus dan Cleopatra lagi-lagi menggunakan pesonanya untuk memenangkan Antony di pihaknya. Mereka mulai hubungan asmara yang penuh gairah, yang melahirkan 3 anak, Alexander Helios, Cleopatra Selena II, dan Ptolemy Philadelphus. Namun hubungan mereka lebih dari sekedar asmara, itu adalah kemitraan politik yang kuat. Antony memberi Cleopatra wilayah luas di Timur Tengah, menjadikannya salah satu penguasa wanita paling berkuasa di dunia kuno. Namun hubungan Antony dan Cleopatra menyebabkan ketegangan dengan Octavianus, yang menganggap Antony telah mengkhianati Roma demi ambisi pribadinya dan cinta terhadap Cleopatra. Propaganda yang dilancarkan oleh Octavianus menggambarkan Cleopatra sebagai ratu eksotis yang memperdaya Antony dan mengancam integritas Roma. Konflik antara Antony dan Octavianus akhirnya mencapai puncaknya dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, di mana angkatan laut Antony dan Cleopatra dikalahkan oleh pasukan Octavianus. Setelah kekalahan di Actium, Antony dan Cleopatra mundur ke Mesir. Menyadari bahwa kekuasaannya semakin terancam, Cleopatra berusaha merundingkan perdamaian dengan Octavianus. Namun semua usaha sia-sia. Octavianus berniat membawa Cleopatra ke Roma sebagai tawanan, sebagai simbol kemenangan atas Mesir. Pada tahun 30 sebelum Masehi, pasukan Octavianus mencapai Alexandria. Antony yang salah informasi bahwa Cleopatra telah mati, melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedang. Cleopatra yang mengetahui kematian kekasihnya memutuskan untuk mengambil nasibnya sendiri daripada menyerah kepada musuhnya. Menurut legenda, Cleopatra mengatur agar dirinya digigit oleh ular berbisa, seekor asap yang membawa kematian cepat. Namun, sejarawan masih memperdebatkan cara kematiannya. Beberapa berpendapat bahwa ia mungkin telah minum racun. Dengan kematian Cleopatra, dinasti Ptolemik yang telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad berakhir, dan Mesir menjadi provinsi Romawi. Cleopatra meninggalkan warisan yang kompleks dan penuh kontradiksi. Sebagai ratu, ia adalah penguasa yang cerdik dan ambisius yang berusaha melindungi dan memperkuat negaranya dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Ia adalah wanita yang kuat dalam dunia yang didominasi oleh pria, menggunakan kecerdasan, daya tarik, dan diplomasi untuk mengamankan kekuasaan dan mempertahankan kemerdekaan Mesir selama mungkin. Namun, kisah hidupnya seringkali dibayangi oleh tragedi hubungan dengan Kaisar dan Antony, serta kejatuhannya di tangan Octavianus. Cleopatra sering digambarkan sebagai femme fatale, sosok yang memikat pria-pria berkuasa hanya untuk menghancurkan mereka. Namun, perspektif ini mengabaikan kecerdasannya yang luar biasa, kepemimpinannya yang efektif, dan komitmennya yang tulus kepada Mesir. Di mata orang Mesir, Cleopatra adalah seorang ratu yang dicintai yang berjuang untuk negaranya. Di dunia Romawi dan Barat, dia adalah sosok kontroversial, baik dikagumi maupun ditakuti. Meskipun begitu, Cleopatra tetap menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah, simbol kekuatan, wanita, kecerdasan, dan kisah Cleopatra mengingatkan kita pada kekuatan dan kelemahan manusia serta bagaimana ambisi dan cinta dapat membentuk jalan sejarah. Warisannya meskipun ditandai dengan kekalahan dan kematian, tetap hidup sebagai salah satu cerita paling menarik dari zaman kuno yang terus memikat imajinasi generasi demi generasi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out!